Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di acara yang sempat kita garap bersama, tapi karena satu dan lain hal akhirnya kita kemarin stop sebentar, dan alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan program ini. Program ini namanya program Tanya Guru, di mana kita berdiskusi santai, berbincang-bincang dengan narasumber kita bersama, guru kita, yaitu Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Kemarin kan kita sempat Habib, sempat jalan ini program, tapi karena ada beberapa hal akhirnya berhenti, dan insya Allah ini kita mulai konsisten lagi, istiqomah lagi Habib. Cukup lama waktu yang kemarin kita buang ya, kita stop. Nah, kebetulan sekarang kita masuk ke episode baru. Alangkah baiknya Habib dari teman-teman juga kasih saran kalau kita coba dari ulang aja pembahasannya supaya lebih holistik gitu penjelasannya. Jadi terkait pada kesempatan kali ini teman-teman, kita bahas tentang dasar-dasar dari agama. Tentu yang kita coba bahas hari ini adalah masalah yang sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu terkait fikih Habib. Mungkin pertanyaannya nih mau dibuka dengan ini aja Habib. Sebenarnya fikih itu secara istilah itu apa sih Habib? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'd. Di dalam agama Islam, para ulama selalu mendefinisikan segala hal. Dan yang namanya definisi itu jami' mani, komplit dan tidak bisa dikritik. Al-fiqh menurut bahasa al-fahm, faham. Sedangkan menurut syariat, al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Ilmu mengenai hukum-hukum syariat, hukum-hukum yang disyariatkan, yang bersumber atau diambil dari dalil-dalilnya secara tafsil, secara rinci. Dari pengertian atau istilah fikih ini banyak yang keluar darinya. Misalnya al-ilm, apa itu ilmu? Keluar dari kalimat ilmu seperti ilmu darurah. Maka itu bukan disebut ilmu yang dimaksud. Ilmu darurah contohnya apa? Makan lewat mulut. Itu ilmu darurah namanya. Melihat dengan mata, itu ilmu darurah. Makanya nggak pernah kita lihat anak kecil makan lewat hidung. Betul. Karena itu ilmu darurat. Kemudian ilmu tentang apa? Ilmu bil ahkam. Tentang hukum-hukum. Beda halnya ilmu yang berkaitan dengan logika. Makanya hukum dalam Islam itu nggak selalu logis ya. Apa sih ilmu akal itu? Ilmu akli, ilmu akal ya. Ilmu akal itu seperti setengah itu separuhnya satu. Itu ilmu akal. Kemudian bil ahkami syar'iyyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat, yang disyariatkan. Keluar dari kalimat syar'iyyah, al-i'tiqadiyah, ilmu tentang hukum keyakinan. Maka tidak masuk dalam definisi ini ilmu tauhid. Al-muktasab kemudian ilmu yang diambil, yang dicari. Keluar dari kalimat al-muktasab, ilmu Allah. Karena ilmu Allah tidak dicari. Karena ilmu Allah itu qadim. Diambil dari mana? Dari dalil-dalilnya. Yang namanya dalil itu kan
Al-Quran, As-Sunnah. Itu dasar dalil. Kemudian dari Al-Quran terdapat dalil ijma'. Maka diambillah oleh para ulama dengan ijma'. Dan itu berlaku pula di zaman para sahabat. Setelah itu dalam hadis ada dalil qiyas. Maka dijadikanlah qiyas juga sumber dalil. Tapi intinya dari dua, Al-Quran, Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dengan demikian kita fahami bahwa dari ahdun Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, para a'immah yang 4, semua mengambil sumber fikih itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sungguh orang sekarang itu yang mengatakan kita kembali aja langsung ke Al-Quran dan As-Sunnah, ini lucu. Karena memangnya Imam Syafi'i kembalinya kemana? Ya kan, Imam Abu Hanifah kemana? Nah, ini apa? Sebuah kalimat yang secara zahir benar, tapi bermaksud salah. Artinya kalau dipersingkat mungkin seperti ijma dan qiyas itu sebenarnya bagian dari Al-Quran gitu ya. Dan dalilnya juga tafsir. Terperinci. Makanya kita kalau misalnya mengatakan Allah mengatakan aqimus shalah, kerjakan salat. Terus apa itu salat? Nah, perincian ini disebutnya dalil tafsir. Harus ada keturunannya. Baik. Jadi boleh gak Habib kalau misalnya disimpulkan bahwa fikih itu adalah ilmu yang terkait hukum dalam Islam atau kurang cukup? Kurang cukup karena hukum dalam Islam banyak. Ada hukum tauhid, ada hukum tajwid. Nah, itu tidak bisa dijadikan diglobalkan. Oke, baik. Kemudian bagaimana sih peran fikih bagi setiap muslim dalam sebab akibat dalam asas sebab akibat itu seperti apa? Fikih adalah perkara yang terpenting dalam Islam, itu perkara yang terpenting. Bahkan pertama yang ditanyakan oleh malaikat Jibril dalam hadis Jibril itu mal Islam, apa itu Islam? Dan Islam itu dari 5 rukun yang ada, 4-nya fikih. Ya, 4-nya fikih. 1-nya i'tiqad, keyakinan. Maka dari itu orang Islam secara global cukup dia meyakini Allah Tuhannya secara global. Kemudian untuk menjalankan Islam harus dengan fikih. Tidak mungkin orang bisa sholat tanpa fikih. Karena tadi mungkin kalimat muktasab ini juga bisa kita artikan ada orang mengambil ilmu itu bukan dari dalil, tapi dari katanya. Nah, ini yang apa? Banyak yang terjadi. Katanya. Sedangkan yang berkata ini, andai kata berstandar imam mujtahid, seperti Imam Syafi'i, harus dengan nas, tertulis. Bukan kata Imam Syafi'i, kata Imam Dawud Al-Zahiri, ada kata-kata doang. Bahkan dalam hadis Nabi, dalam ilmu mustalah, hadis mu'an'an itu lemah. Dari fulan, itu lemah. Tapi tatkala dia mendengar sami'tu, ya ra'aitu, itu lebih kuat dibandingkan mu'an'an. Baik. Artinya tadi Habib sampaikan bahwa ilmu fikih itu berpengaruh artinya buat secara individu kepada setiap muslim dalam kehidupan sehari-harinya, bisa dikatakan sangat berpengaruh Habib. Kemudian tadi Habib sampaikan bahwa dalam fikih itu ada 4 sumbernya tadi ya, usulnya fikih. Ada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Dan ijma' qiyas ini bagian daripada sumber Al-Quran tadi. Lalu bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana hierarki kedudukan ilmu fikih dibanding dengan mempelajari Al-Quran, mana lebih penting gitu? Mempelajari fikih sama dengan mempelajari Al-Quran.
Karena mempelajari Al-Quran itu bukan teks, sekedar teks. Nah, membaca Al-Quran mendapatkan pahala, satu hurufnya 10 pahala dan yang lain-lainnya. Tapi inti sari dari Al-Quran adalah memahami isinya. Dan memahami isi Al-Quran adalah At-Tauhid. Memahami isi Al-Quran Al-Fiqh. Memahami isi Al-Quran At-Tasawuf. Dan 3 perkara ini yang amat penting untuk masyarakat awam. Adapun kita mempelajari tafsir, mempelajari ulumul Quran dan yang lain-lainnya, ada untuk orang-orang yang belajar di pesantren. Tapi untuk masyarakat umum 3 perkara ini sangat penting. Makanya kita bersyukur kepada para ulama sebelum kita mereka takhrij mengeluarkan ahkam syar'iyah dari Al-Quran dan As-Sunnah sehingga kita dengan mudah menjalankannya. Andai kata setiap orang masing-masing disuruh mencari dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, orang pada takut masuk Islam. Makanya disediakan yang sudah mudah amalkan. Baik. Artinya sekarang dalam berfikih ini kita tinggal mengikuti ulama sebelum kita, ya. Nah, pertanyaannya, Beb, siapa sih ulama fikih itu dan apa kriteria ulama fikih itu? Ulama fikih itu mereka sebetulnya memiliki derajat, memiliki derajat. Ada yang mencapai derajat mujtahid mutlak, ada yang mencapai derajat mujtahid madhab, ada juga yang memiliki derajat muhaqqiqul madhab. Ada juga yang derajatnya muhasyi, musyarrih. Bukan setiap orang mengaku saya ahli fikih. Tidak bisa. Bahkan musyarrih itu atau muhasyi yang tukang ulama yang menghasyiahkan, menta'liq kitab-kitab itu menukil dari yang muhaqqiqul madhab minimal. Kelas itu seperti Syekh Ibn Hajar, Ar-Ramli, Al-Khatib itu kelasnya muhaqqiqul madhab. Andai kata coba kita perhatikan kitab-kitab muhasyin, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Tidak pernah mengatakan menurut saya, illa kecuali tatkala ada 2 pendapat dia menguatkan salah satunya. Maka ulama fikih itu yang menentukan bukan murid, tapi yang menentukan ulama. Dia ini faqih atau tidak. Kalau misalnya murid semua menganggap gurunya faqih, gurunya alim, gurunya wali, tapi belum tentu demikian. Saya pernah dengar ada orang tua lah, dia berkata bahwa sampai sekarang ini konsep berijtihad itu belum ditutup. Tapi faktanya Habib sampaikan tadi, ternyata ulama yang kapasitasnya seperti imam-imam yang Habib sebutin tadi aja masih nukil. Itu bagaimana, Habib? Kesempatan menjadi mujtahid mutlak tidak tertutup sama sekali. Siapa yang bilang menutup? Tidak tertutup sama sekali. Bahkan nanti Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar, beliau ada imam mujtahid mutlak, bahkan menghapus madhab-madhab yang lainnya. Jadi tidak ada yang ditutup. Siapapun bisa mencapai derajat mujtahid mutlak, tapi dengan catatan, dengan syarat diakui oleh seluruh ulama. Dan dulu ada salah satu ulama mengatakan saya sudah mencapai derajat mujtahid mutlak, langsung didatangi oleh para ulama dites. Akhirnya dia gagal, nyerah. Akan dikatakan engkau belum pantas menjadi mujtahid madhab, apalagi mujtahid mutlak. Baik. Siap, Habib. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari fikih itu cerita tentang madhab, akhirnya lahirlah 4 madhab yang diakui saat ini, kan? Ada Hanafiyah, ada Malikiyah, ada Syafi'iyah dan Hanabilah, Habib. Tentu itu punya sumber mujtahid mutlak yang berbeda-beda. Konsekuensi logisnya adalah pasti ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Kira-kira kita sebagai masyarakat awam ini, Habib, bagaimana kita harusnya bersikap? Pertama, ambil langkah yang lebih mudah. Kita hidup di zaman dan di negara yang mayoritas Syafi'i.
Sehingga kegiatan umumnya masyarakat ini dengan menjalankan madhab al-Imam Syafi'i. Dengan demikian kita akan lebih mudah untuk memahami madhab al-Imam Syafi'i. Tapi bukan tidak boleh seseorang itu memilih madhab yang lain di antara yang 4, tapi bukan yang kelima, ya, nggak ada yang kelima. Nah, di antara yang 4 silahkan, tapi akan lebih sulit bagi. Misalnya kita bicara orang India, mudah bagi mereka untuk mengikuti madhab Hanafi, karena di sana mayoritas Hanafi, kegiatan sehari-harinya Hanafi, dan tidak boleh kita mencampur adukan madhab. Kita berpegang dengan madhab al-Imam Syafi'i. Lalu ada yang mengatakan misal nggak apa-apa menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ya nggak boleh kita ikuti karena syarat dan ketentuan dari masing-masing madhab itu berbeda. Jadi kalau mau ikutin satu madhab, ikutin secara menyeluruh, walaupun di sebagian hukum boleh. Misalnya kita mau ngambil wudhu, misalnya sholat dan yang berkaitan dengan sholat pengen ikut madhab Imam Syafi'i, silahkan. Puasa, saya pengen ikut madhab Malik, silahkan, dengan mengetahui syarat dan ketentuan. Nggak boleh kita apa? Wudhunya Syafi'i, sholatnya Maliki. Karena keduanya tidak ada yang mengakui itu. Sehingga kita menjadi talfik, mencampur adukan madhab. Terkait talfik sendiri Habib, mencampur adukan mazhab itu, apa batasannya Habib? Batasannya yang mana yang disebut mencampur adukan, yang mana yang masih ditoleransi dalam mazhab? Mencampur adukan itu biasanya jika terjadi pada syurut. Ada syurut, ketentuan-ketentuan yang besar. Adapun dalam masalah furu yang lebih bawah lagi, ada dalam mazhab kita pun banyak aqwal di dalamnya. Maka tidak perlu pindah ke mazhab lain. Kita ambil contoh. Menurut mazhab al-Imam Syafi'i, menyentuh perempuan itu membatalkan yang bukan mahram pastinya. Tapi menurut mazhab lain tidak, kecuali dengan syahwat. Ya. Kemudian kita umroh nih, nggak mungkin kita, sulit sekali untuk tidak bersentuhan, apalagi saat tawaf itu campur aduk laki dan perempuan. Maka dalam madhab kita ada pendapat, ada pendapat yang mengatakan bahwasannya yang batal itu yang menyentuh, bukan yang disentuh. Yang menyentuh gitu ya? Yang menyentuh, bukan yang disentuh. Pendapat, ya pendapat, bukan pendapat terkuat. Maka kita tidak perlu apa sih batal wudhunya ikutin madhab Hanafiyah. Ini talfik namanya. Talfik. Tapi kita gimana supaya hilang dari itu? Mengambil pandangan al-Imam Syafi'i, madhab al-Imam Syafi'i, yaitu gaul mugabilul asah. Kalau dalam minhaj itu disebutkan al-asah yubtilul lamis wal manmus. Pendapat yang paling sahih, batal yang menyentuh dan yang disentuh. Nah, di syarahnya itu baik di Mughni Tuhfa Nihaya, wa mugabiluhu wa huwa sahih. Dan kebalikannya itu sahih, pendapat kuat juga. Yubtilul lamis dunal manmus. Yang batal yang nyentuh, yang disentuh tidak. Nah, ini karena apa? Turunan dari perkara. Tapi kalau dalam syarat-syarat itu nggak bisa. Nah, makanya kita harus perhatikan madhab Syafi'i di Indonesia ini secara khusus, warga Indonesia secara khusus ya, memperhatikan madhab Syafi'i karena lebih mudah kita jalankan. Siap. Kemudian tadi Habib jelaskan bahwa ada muhaddiqul madhab yang menukil perkataan-perkataan mujtahid mutlak sehingga jadi hukum-hukum turunan akhirnya.
dalam majelis Habib sendiri sering Habib bahas antara perbedaan Imam Romli, Syekh Ibn Hajar dan Imam Al-Khatib. Andai kata ada perbedaan dalam itu, atau kita meyakini satu pandangan dari 3 orang tersebut misalnya, apakah kita juga harus holistik ikut mereka, atau boleh kita berpindah dari yang sama-sama muhaggik gitu Habib? Kalau pendapat muhaggigul madhab, ya pertama kita boleh milih salah satunya. Boleh milih salah satunya, tapi sebelum kita memilih ada satu hal yang harus sangat diperhatikan, yaitu mana yang terkuat. Ya, mana yang terkuat. Nah, Syekh Ibn Hajar mengatakan Ar-Romli kebalikannya misalnya. Alasannya apa? Setiap pandangan mereka pasti ada alasan. Nah, karena mereka memang ahlinya di bidangnya. Maka kita ambil yang terkuat dan yang paling mungkin bisa dilakukan. Ya, misalnya kita di Hadramaut, ya di Hadramaut itu di Tarim khususnya berpegang kuat dengan pendapat Syekh Ibn Hajar, kecuali dalam beberapa masalah mengikuti Imam Romli. Tapi di Indonesia secara umum mengikuti Imam Romli. Ada beberapa hal yang cenderung kepada Syekh Ibn Hajar. Nah, ini boleh kita pilih karena untuk apa? Untuk memudahkan masyarakat. Tapi ingat, pendapat itu dari muhaggigul madhab. Ya, bukan nemu di kita boleh. Harus dicari dari mana sumbernya. Tidak boleh kita apa? Misalnya I'anatul Talibin, karya Sayyid Abu Bakar Syatab alaihi rahmatullah. Beliau menukil banyak. Bahkan menurut madhab yang lain. Nah, kita ambil contoh misalnya memberikan fidyah untuk orang yang meninggalkan sholat. Ada goal in the Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian ada beberapa ulama yang cuman nukil. Saat beliau menukil, kita harus mencari keabsahan kata-kata itu. Bukan sekedar berarti kamu meragukan Syekh Abu Bakar. Lah, bukan semasalah itu. Nah, tapi untuk kepastian sehingga kita lebih tahu apa alasannya. Sedangkan menurut mazhab kita nggak boleh. Nah, jadi pendapat itu banyak, tapi kita harus tahu mana yang kuat. Nah, kalau terjadi khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Imam Romli, ambil salah satunya nggak apa-apa. Ada ulama mengatakan Muhammadur Ramli yukafi Ibn Hajar fakhtar idza ikhtalafa min ghairi dharar. Muhammad Ramli itu setara dengan Syekh Ibn Hajar. Kalau mereka berdua berbeda pendapat, maka pilih salah satunya nggak masalah. Tapi kata ulama, kalau mereka sudah sepakat, Ibn Hajar Ramli sepakat, fa'udhaha bin nawajid. Gigit keras-keras, jangan cari yang lain. Insyaallah. Luar biasa. Sepertinya lain waktu kita boleh bahas tentang 3 tokoh itu tuh. Menarik sekali itu. Kemudian terkait fikihnya sendiri, Habib, apakah fikih ini terikat dengan dinamika sosial, perkembangan zaman atau yang lainnya? Nah, fikih itu terikat terkadang, tapi usul, asas fikih tidak akan berubah. Salat zuhur 4 rakaat dari zaman Nabi sampai sekarang itu tidak akan berubah. Yang berubah itu furu', cabang. Al-hukum taduru 'ala al-illah. Hukum itu berputar karena sebab. Ya, maka kita nggak boleh menghukumi sesuatu yang di Saudi sama dengan di Indonesia. Karena sebabnya berbeda. Kita ambil contoh. Ada orang suka mengatakan, orang haid nggak apa-apa ngajarin Iqra. Ya, kan di Saudi aja pada ngajarin Iqra. Dia tidak mencermati apa? Tidak mencermati seperti ini. Orang Saudi belajar alif, ba, ta. Belajar apa? Belajar bahasa mereka. Oh iya benar. Ya. Sedangkan kita belajar alif, ba, ta, belajar apa? Belajar Al-Quran.
Sedangkan itu adalah huruf yang ditulis oleh yang menulis Iqra itu untuk belajar Al-Quran. berarti niatnya nulis huruf Al-Quran atau bukan? Iya. Maka haram dipegang bagi orang yang haid. Nah, itulah al-hukum taduru 'alal illah. Hukum itu berputar karena Artinya nggak bisa juga orang yang berpegang teguh sama agama pada akhirnya dikatakan kolot tuh nggak bisa, gitu ya. bisa. Iya, jadi apa namanya juga bisa dikatakan modern kalau orang yang selalu update tentang agamanya, Habib ya. Nah, pertanyaan berikutnya, Habib, sebagai penutup mungkin dari sesi pertama ini. Jadi implementasi penerapan fikih seseorang, setiap muslim dengan variabel-variabel yang menyebabkan perbedaan-perbedaan itu bisa gak dikatakan jadi apa namanya banyak ini di luaran, jadi akhirnya ini sumber ketidaktoleransian, ini nggak bisa menerima perbedaan, itu bisa gak sih dikatakan seperti itu, Habib? Perbedaan itu harus ada, tapi dalam perbedaan itu ada yang kuat, ada yang lemah, ya kan? Nggak boleh kita mengatakan terima semua perbedaan. Nah, kalau misalnya semua perbedaan diterima, negara ini nggak jalan. Karena setiap orang bawa pikirannya. Makanya adanya presiden, adanya negara itu untuk memilah mana pendapat yang kuat. Sehingga dia bisa jalankan. Nah, kalau maunya kita, ini maunya beda, ini maunya beda, jalanin aja mas. Susah. Maka akan apa? Akan liar. Bukan tidak menerima perbedaan. Bahkan dari awal kita sebutkan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, tapi kita harus tahu mana yang kuat, mana yang lemah. Untuk orang awam, ajarkan yang kuat. Jangan ajarkan yang lemah. Karena dengan kita ajarkan yang lemah, mereka akan menggampangkan. Ya, padahal orang awam itu taunya Islam itu agama yang tegas, agama yang tidak menyulitkan, agama yang kalau kita mau mudah dikerjakan, tapi datang yang menggampangkan. Gak apa-apa, gabungin sholat. Nah, ini hal-hal semacam ini yang membuat orang awam mengatakan, gampangin aja, aja. Iya. Sebagai ulama, ustadz, hendaknya mengajarkan kepada masyarakat itu pendapat terkuat. Kemudian pendapat-pendapat yang dia ketahui silahkan Anda jalani. Makanya fikih dan tasawuf jangan dipisah. Karena kalau dipisah akan menggampangkan. Makanya belajar itu ada tahapannya kan. Tahapan pertama yang wajib bagi kita. Dan Imam Haddad di An-Nasaih Ad-Diniyah mengatakan cukup 2 bulan untuk mengetahui kewajiban kita. Kalau kita serius. Tapi setelah itu kalau kita mau berkembang, mau meningkat, silahkan. Bahkan sampai mujtahid mutlak pun silahkan. Nah, tapi sekali lagi untuk orang awam, belajar yang wajib dulu, karena itu adalah kewajiban dari Allah Tuhan kita melalui baginda besar Nabi SAW dan dikemas oleh para a'immah, kemudian diringkas lagi oleh para ulama-ulama yang ada di setiap zaman. Maka mungkin kalau orang sekarang baca kewalahan otaknya, ya. Baca minhaj, wah kayaknya nggak mampu. Maka datang kitab seperti Safinatun Najah, ya, datang kitab seperti Ar-Risalatul Jami'ah untuk kita ini masyarakat awam mungkin yang sibuk dengan dunianya, yang sibuk dengan pekerjaannya. Makanya wajib bagi setiap muslim mengetahui hal-hal yang wajib atasnya, seperti sholat dan yang berkaitan dengannya, puasa dan yang berkaitan dengannya, kalau dia punya kekayaan, zakat dan yang berkaitan dengan zakat. Kemudian kalau dia mampu haji, harus mempelajari haji secara wajib dan yang berkaitan dengannya. Jadi kalau secara umumnya kan orang kita tahu sholat wajib, ya kan? Haji wajib bagi yang mampu. Itu kalimat haji wajib. Apa itu haji?
Mm-mm. Apa batas kewajiban? Apa itu kalimat mampu? Mm-mm. Itu kan kita harus tahu, bukan apa? Bukan sekedar sholat wajib. Sedangkan sholat itu apa kita Iya. masih hanya ikut-ikutan mu'an tadi ya. Katanya. Iya. Baik, terima kasih Habib atas ilmu yang telah disampaikan, sangat bermanfaat khususnya untuk Al-Fagir. Insya Allah buat teman-teman semua yang dengerin luar biasa bermanfaat. Insya Allah kedepannya kita bahas implementasi dari fikih tersebut Habib. Dalam sholat dan lain-lain. Ya artinya tadi kalau coba Al-Fagir simpulkan, ulama ini punya peran yang besar dalam kehidupan kita. Kalau boleh kasih gambaran, mungkin kita ini nggak perlu lagi ke pasar beli sayur, nggak perlu motong-motongin itu sayur, nggak perlu masak lagi, kita cukup disuruh diem, nganga disuapin tuh sama ulama. Jadi yang begitu aja sudah mudah, jangan lagi kita beralasan untuk meninggalkan majelis-majelis ilmu, karena majelis ilmu itu penting sekali. Bahkan kalau tidak salah dalam kitab Zubat dikatakan beramal tanpa ilmu maradudun la tuqbalu tertolak. Jadi mungkin itu saja yang dapat Al-Fagir sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kedepannya kita ketemu lagi di program yang sama dengan pembahasan-pembahasan yang berbeda dan tentunya tetap terus bermanfaat insya Allah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.